Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak saudara kita yang tidak bisa sepenuhnya melakukan social distancing, tinggal di rumah karena masih harus mencari nafkah di tengah COVID-19, khususnya pelaku usaha kecil. COVID-19 di Indonesia telah memberikan efek domino yang sangat masif di Indonesia. Tidak hanya di sektor kesehatan yang lumpuh, akan tetapi kehidupan sosial ekonomi juga terkena dampak yang sangat hebat, terutama di sektor usaha informal, yaitu UMKM. Hal ini disebabkan oleh lesunya perekonomian global yang berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia. Sektor UMKM mengalami pukulan yang sangat berat dikarenakan lumpuhnya produksi akibat menurunnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah secara drastis. Lumpuhnya sektor UMKM ini juga mengakibatkan harus dirumahkannya para pekerja sehingga jumlah pengangguran meningkat drastis yang dikhawatirkan akan berakibat pada maraknya kerawanan sosial masyarakat. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebagai lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia yang mengurusi UMKM di Indonesia berinisiatif untuk memberikan solusi kepada para UMKM yang terpaksa harus terhenti dengan mengajak untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam rangka percepatan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Indonesia, yaitu dengan pembuatan komponen-komponen alat pelindung diri, yaitu baju hazmat. Pelatihan dan pembuatan baju hazmat berstandar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sehingga UMKM tetap bisa bertahan dalam kondisi perekonomian Indonesia yang sedang lesu dan kedepannya dapat memenuhi kebutuhan baju hazmat baik di tingkat nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi. Selamat bergabung dalam pelatihan pembuatan baju hazmat untuk UMKM yang merupakan program dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Baju hazmat adalah salah satu komponen alat pelindungan diri atau APD. APD adalah alat-alat pelindungan diri untuk melindungi diri dari potensi bahaya seperti penularan pada diri sendiri maupun orang lain. Baju hazmat adalah salah satu perlindungan diri yang digunakan untuk diri sendiri yang terbuat dari bahan inflammable yang dimana hal itu akan dapat melindungi diri dari potensi bahaya seperti virus corona yang tengah mewabah di negara-negara yang ada di dunia. Pada momen kali ini kita akan membuat baju hazmat langsung di tempat produksi binaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selamat pagi Bu Endang. Pagi. Sebelum kita memulai pelatihan hari ini Bu, sedikit saya mau tanya-tanya, sejak kapan ibunya mulai membuat baju hazmat ya? Kami membuat baju hazmat Maret di saat wabah COVID ini mulai merebah di Bali. Pertama permintaan dari seorang dokter yang mau minta bantuan kita kalau kita bisa membantu mereka untuk mensuplai baju hazmat. Karena bantuan untuk mereka sedikit sekali, sementara mereka setiap hari banyak dokter yang harus memakai. Jadi kami dibantu oleh dokter itu dari Rumah Sakit Sangla, diberi sampel untuk membuat contoh dan lain-lain supaya sesuai standar dari Kemenkes. Berarti mulai sejak Maret ya Bu ya, baru membuat baju hazmat ya Bu ya. Lalu sebelum ibunya membuat baju hazmat, konveksi ibunya ini memproduksi apa Bu? Biasanya saya bikin baju, kita kirim ke luar negeri ya, kita kirim ekspor ke seluruh dunia. Cuma sekarang ini karena wabah ini sudah menjalar ke seluruh dunia juga, dan penjualan dari customer saya pasti juga sama tersendat, saya lebih mengutamakan baju hazmat ini karena memang lebih diperlukan, dan kecepatan delivery baju ini juga lebih dipentingkan daripada baju order-order ekspor kami. Jadi saat ini saya lebih prioritaskan baju hazmat dan masker juga.
Baik Ibu Endang, terima kasih atas pengalamannya tentang produksi baju hazmat yang sekarang Ibu lakukan. Sekarang kita bisa mulai untuk pembuatan proses pelatihan pembuatan baju hazmatnya Bu. Mari silahkan. Baiklah, sekarang mari kita mulai untuk produksi pembuatan baju hazmat. Untuk pelatihan kali ini kita akan mengambil contoh pembuatan baju hazmat dengan ukuran L yang sudah tercantum di modul pelatihan. Tahap pertama dalam pembuatan baju hazmat adalah mempersiapkan bahan-bahan dan peralatan. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan di sini adalah kain spunbond atau polyester, benang, resleting, karet elastis untuk baju. Kemudian adapun peralatan yang disiapkan adalah mesin jahit. Mesin jahit yang disarankan di sini menggunakan mesin jahit obras dikarenakan kerapatan jahitannya yang nanomikro. Kemudian penggaris, meteran kain, gunting, pemotong kain, gunting kecil, serta pola dan pensil. Harus diperhatikan bahwa para pekerja dan penjahit harus menggunakan masker dan baju pelindung diri sesuai dengan standar produksi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian untuk tahap kedua adalah pembuatan pola. Dalam pembuatan pola harus benar-benar diperhatikan pembuatan ukuran yang sesuai. Berikut adalah proses pembuatan polanya. Tahap ketiga adalah gunting bahan sesuai dengan pola. Harus berhati-hati dalam pemotongan bahan, jangan sampai mengurangi ukuran pola. Tahap keempat dalam pembuatan baju hazmat ini adalah penjahitan baju hazmat. Perlu diperhatikan bahwa mesin jahit yang digunakan untuk menjahit baju hazmat ini ada dua jenis, tergantung jenis kainnya. Apabila menggunakan kain spunbond, Anda dapat menggunakan mesin jahit biasa. Akan tetapi bila menggunakan kain polyester, maka sangat disarankan untuk menggunakan mesin jahit obras. Tahap kelima dalam pembuatan baju hazmat adalah quality control. Quality control ini dilakukan dengan cara menuangkan air ke baju hazmat. Apabila air tidak tembus lapisan baju hazmat, maka baju hazmat tersebut sudah sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tahap terakhir adalah packaging atau pengemasan. Sama seperti pekerja di bagian penjahitan, para petugas packaging pun harus menggunakan kelengkapan sesuai dengan standar baju hazmat. Berikut adalah proses pengepakan baju hazmat. Demikian proses pembuatan baju hazmat yang berstandarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat bagi para pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19.